Terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga pengemudi tidak menguasai medan jalan dan kurang konsentrasi. Ambulans yang membawa jenazah terguling usai menabrak barrier beton di Kota Madiun. Akibat kecelakaan, jenazah dipindah ke mobil lain untuk dibawa ke rumah duka. Kecelakaan tunggal ambulans ini terjadi di perempatan Jalan Es Parman dan Sri Rejeki, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Senin siang. Ambulans pengangkut jenazah dari Malang tujuan Madiun terguling akibat menabrak barier beton yang ada di tengah jalan. Peristiwa ini terjadi ketika ambulans yang dikemudikan Kustiawan, 48 tahun, warga Kelurahan Dieng, Kabupaten Malang, melaju dari arah Malang menuju Madiun. Diduga sopir tidak konsentrasi dan tidak menguasai medan jalan. Ia menabrak barier beton yang dipasang di tengah jalan. Ya lewat ini saya tidak kelihatan untuk jalannya dari sini. Tidak gelap di sini. Jadi tidak tahu kalau saya jalan ini cuma sekali kan di sini ada portal tengah-tengah. Tahu. Tak kira ini jalan lurus. Ternyata ada pertigaan di sini. Itu Bapak dari mana mau ke mana Pak? Dari sana. Dari timur mau ke selatan sana. Ini dari arah timur dengan tujuan ke arah selatan untuk ke daerah Golopok, Geger. Namun karena di lokasi pengemudi kurang menguasai kendaraan, tidak konsentrasi, juga belum pernah melintas jalan sini, akhirnya membentur separator. korbanan? Korban tidak ada, kebetulan jenazah yang berada di dalam mobil juga sudah dievakuasi, diberangkatkan ke Geger. Kalau total penumpang berapa itu yang di dalam? Total ada 5, salah satunya jenazah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun akibat kecelakaan, jenazah yang diangkut ambulans terpaksa dipindahkan ke mobil lain untuk diantar ke rumah duka. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. 2 pencuri kendaraan mobil pickup dibekuk aparat Polresta Sidoarjo. Dalam aksinya, pelaku menggondol pickup yang terparkir di sebuah lahan kosong tak jauh dari rumah pemilik kendaraan. Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil meringkus pencuri mobil jenis pickup pelaku AW 32 tahun dan MS 50 tahun warga Sidoarjo. Keduanya ditangkap saat mencoba membawa kabur pickup hasil curiannya ke Madura. Sebelumnya dalam aksinya pada 7 Maret 2025 lalu pelaku menggondol mobil pickup yang terparkir di lahan kosong tak jauh dari pemilik kendaraan. Modus operandi pelaku berupaya membuka pintu pickup dengan menggunakan kawat, lalu menyambungkan kabel kontak untuk menyalakan mesin dan selanjutnya kabur. Uniknya menurut catatan kepolisian dari tahun ke tahun, tren pencurian mobil pickup kerap meningkat jelang Hari Raya Idul Adha. Kuat dugaan pickup curian bakal digunakan untuk mengangkut hewan kurban. Mencokel pintu mobil dengan menggunakan kawat, kemudian membuka pintu sebelah kiri dan tangan kanan pelaku masuk ke dalam. Nanti akan dipraktekkan, kemudian merusak kabel kunci. Nah, cara dia mengambilnya atau menyalakan mesinnya yaitu dengan mengakali bagian kabel. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Polisi menetapkan penjaga palang pintu kereta api sebagai tersangka dalam kecelakaan kereta api Malioboro Express dengan 7 motor di perlintasan ganda di Magetan. Akibat kecelakaan maut tersebut, 4 orang tewas, 5 lainnya terluka. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian Resor Magetan menetapkan penjaga palang pintu kereta api di Jalan Perlintasan Langsung atau JPL 8 Agus Suprianto 49 tahun sebagai tersangka dalam kecelakaan kereta api Malioboro Express dengan 7 kendaraan di perlintasan ganda, Kelurahan Mangge, Kabupaten Magetan. Penetapan tersangka penjaga palang pintu kereta api setelah polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Mulai dari Kepala Daop 7 Madiun, Kepala Stasiun Barat, masinis berikut asistennya, hingga penumpang kereta api Malioboro Express. Pada polisi, tersangka mengaku menerima isyarat sebelum kedua kereta Mata Remaja dan Malioboro Express akan melintas. Namun karena kelalaiannya, ia justru membuka palang pintu hingga mengakibatkan kecelakaan antara kereta api Malioboro Express dengan 7 kendaraan motor. Berdasarkan persesuaian keterangan dari saksi-saksi maupun dari hasil olah TKP,
kita menetapkan saudara AS, penjaga perlintasan rel kereta api tersebut sebagai tersangka, di mana yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwa yang bersangkutan telah menerima kabar terkait akan melintasnya 2 kereta, yaitu kereta Mata Remaja dan kereta Malioboro Express. Namun pada pelaksanaannya yang bersangkutan lupa atau lalai sehingga membuka palang pintu perlintasan tersebut, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Tersangka dijerat pasal tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Senin 19 Mei 2025, kecelakaan maut terjadi antara kereta api Malioboro Express dengan 7 motor di perlintasan Ganda Kelurahan Mangge, Kabupaten Magetan. Akibatnya 4 orang tewas dan 5 lainnya luka. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Presiden Prabowo Subianto membeli sapi untuk kurban jenis Belgian Blue seberat lebih dari 1 ton seharga 100 juta rupiah. Kami kembali sesaat lagi.